nama Yanti Safitri Ahmad, NPM 20111013, kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan dan arti penting laporan keuangan. Di sini pengertian analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Rajadamo, NPM 20111051, kelas manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebagaimana itu 3 karakteristik analisis laporan keuangan. Yaitu ada 3. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktivitas lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditujukan dengan rasio kas-kas terhadap kewajiban lancar. Selanjutnya bagian keduanya yaitu probabilitas atau kemampuan memperoleh laba-laba adalah suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan yang menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka probabilitas dinyatakan antara lain dengan angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan bersaham, dan laba penjualan. Nilai probabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Yang bagian tiganya itu solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami kepalitan. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya dari materi sebelumnya, yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan itu seperti apa, yaitu keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi, manajemen keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Penganalisis terhadap laporan keuangan tentunya memiliki beberapa tujuan, yaitu terbagi ada 4. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pada pasar yang dimiliki perusahaan, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan yang tentu saja berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dan terakhir di sini mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu laporan keuangan. Oke, sekian saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raudhatu Nisa Almudin Rajab, NPM 20111010, kelas B1 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat periodik pada dasarnya bersifat interreport dan bukan laporan yang bersifat final.
Laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda-beda atau berubah-ubah. Laporan keuangan disusun berdasar catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah, waktu atau tanggal, lalu perlu memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan, seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlunya pemeriksaan oleh akuntan publik. Laporan keuangan adalah ringkasan transaksi keuangan sehingga datanya tidak terperinci. Bahkan mungkin tidak asli lagi karena sudah diolah dengan sedemikian rupa, sehingga kelihatan tidak baik. Karena itu perlu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang akuntan umum yang independen agar dapat dipercaya keasliannya. Analisa keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, subusaha, ataupun proyek. Misalnya, proyek menengah atas dan proyek menengah bawah. Nama saya Muhammad Rizky Wirataruna, NPM 2011057. Di sini saya akan menjelaskan metode analisis laporan keuangan. Kinerja masa lalu untuk suatu masa tertentu, misalnya selama 7 tahun. Kinerja mendatang menggunakan figur kinerja masa lalu dan teknik matematika adalah merupakan penyebab dari kesalahan analisis keuangan, di mana statistik masa lalu dapat menyebabkan rendahnya prediksi masa mendatang. Untuk perbandingan kinerja, yaitu membandingkan kinerja antara beberapa perusahaan dalam industri sejenis. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, 4. Dapat dibandingkan. Oke, cepat. Untuk metode analisis keuangan dapat memutuskan berbagai keputusan, melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha, melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi, melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi, melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan. Berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adi, NPM 2011009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan. Yang pertama, investor, penanam modal dan penasihat. Mereka berkepentingan berisiko yang melekat serta hasil perkembangan dari investasi yang mereka lakukan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan validitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi. Pemberian pinjaman, tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pemasok kreditor usaha lainnya, tertarik dengan informasi yang mungkin mereka untuk memutuskan apa jumlah yang kewajiban akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pelanggan, para pelanggan kepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlihat dalam perjanjian angka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang berikut, pemerintah.
dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan kepentingan dengan alokasi sumber daya, karena itu berkepentingan aktivitas perusahaan. Masyarakat, perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang bekerjanya dan melindungi kepada penanam modal domestik. Oke, baik, untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungannya, kerugian, dan dicapai perusahaan dalam suatu periode. Seorang analisis dalam melakukan analisis keuangan harus melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari analisis keuangan. Yang kedua, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan. Yang ketiga, memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut. Untuk saran dari kami, sebuah perusahaan harus menggunakan analisis laporan keuangan dalam sistem operasional perusahaan, dan juga perusahaan tersebut harus memilih seorang analisis yang mampu untuk menganalisis data perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.